Si Merak yang Sombong. Cerita fabel anak. Di sebuah hutan di kaki bukit, hiduplah seekor merak yang anggun. Di setiap pagi, ia selalu berkeliling menemui hewan-hewan lainnya untuk membanggakan diri. Hampir seluruh hewan penghuni hutan tersebut tak suka pada si merak akibat sifatnya yang buruk. Pagi semua, seru merak riang di suatu pagi. Ia melangkahkan kaki pendeknya mendekat ke arah serumpun burung kecil yang hinggap di suatu dahan pohon. Saat berada di hadapan para burung, ia melebarkan bulu-bulu indahnya yang berwarna-warni. Sembari tersenyum angkuh, ia menggoyangkan bulu-bulu tersebut. Lihatlah bulu-buluku, segar dan indah bukan? Bangganya. Mumpung ini masih pagi, kalian mendapat penyejuk mata secara langsung. Nih, bulu-buluku masih segar dan apik, imbuh si merak dengan cepat. Namun, para burung kecil malah berdecih kesal. Mereka menggeleng pelan, tanpa merespon kesombongan merak secara lisan. Mereka melesat terbang ke angkasa. Malah pergi, dasar burung jelek, rucau si merak sambil menghentakkan kaki kanannya dengan kasar. Sinar matahari yang menelusup melalui dedaunan hijau menyinarinya, membuatnya semakin gencar membanggakan diri, meskipun tak ada yang melihatnya secara langsung. Merak berputar-putar sambil menari riang, tak peduli dengan hewan-hewan yang berlarian menjauhinya karena suaranya yang sumbang. Sampai suatu ketika, si merak mengaduh keras. Duh, sakit! Ia melompat berjinjit dan membuka matanya lebar-lebar. Kaki kanannya terangkat akibat menyentuh sesuatu yang tajam. Emangnya aku enggak? Seru sebuah suara tak terima. Ternyata itu landak. Si merak diam memperhatikan tubuh si landak yang sedikit aneh. Itu apa landak? Kakimu seperti bengkok ya? Tanya si merak bingung. Itu apa? Apanya yang apa? Si landak balik bertanya ketus tanpa mau repot-repot menoleh atau menghentikan langkahnya yang cepat. Jangan ganggu aku, wahai merak. Aku harus pergi ke suatu tempat. Si merak tak mengindahkan suara ketus sang landak. Ia mengekori langkah landak yang cepat. Ke suatu tempat? Kemana? Aku boleh ikut. Tempatnya asyik kan? Si landak mendengus lalu berbalik. Wahai merak, sudah kubilang jangan ganggu aku. Dasar sombong, bodoh pula. Si merak terperanjat kaget. Ia mundur beberapa langkah. Lihat tubuhku, titah si landak jengkel. Kau lihat tidak? Kakiku pincang karena terinjak olehmu beberapa hari lalu. Sekarang pun kau menginjak kakiku lagi. Aku harus ke rumah Pak Kelinci untuk mengobati kakiku. Si merak diam mematung. Maafkan aku landak, aku tidak sengaja. Sebelah alis landak terangkat naik. Kau bilang apa tadi? Maaf, tanyanya skeptis. Iya, aku minta maaf. Landak terdiam beberapa saat. Ternyata kau tidak sesombong seperti yang kubayangkan, katanya kemudian. Sombong? Iya, sombong, imbuh si landak mantap. Hewan-hewan lain bilang kau itu sombong, jarang menyapa, jarang tersenyum, pokoknya semua sifat jelek ada padamu. Yang kau lakukan setiap hari hanya menyombongkan bulu-bulumu. Terang si landak dengan manik mata yang menelisik ke arah kanan atas, mengingat-ingat perkataan hewan lain tentang si merak. Apa? Aku tidak seperti itu kok. Tukas si merak tak terima. Ia bersungut marah.
Wajahnya tertekuk suram. Aku cuma dengar, jangan salahkan aku, komentar si landak sambil memutar matanya jengah. Sesaat kemudian ia tersenyum seolah mengerti kesalahpahaman yang ada. Mungkin ada salah satu hewan yang merasa diejek olehmu secara tidak langsung saat engkau membanggakan bulu-bulumu padanya. Setelah itu, dia mulai menyebarkan desas-desus tak mengenakan tentang dirimu. Maka dari itu, banyak hewan yang tak suka padamu. Si landak menerangkan panjang lebar. Jadi, aku tidak boleh membanggakan bulu-buluku lagi ya? Ya boleh saja. Tapi jangan berlebihan dan lihat-lihat situasi dahulu, karena semua makhluk hidup itu berbeda. Ada yang sensitif dan ada pula yang tidak peka. Maka dari itu, engkau harus berhati-hati dalam bertindak, Merak. Oke, kata Merak setuju. Ia menggerakkan kepalanya. Ayo kemari landak, naik ke punggungku, akan kubantu kau ke rumah Pak Kelinci. Benarkah? Bulu-buluku tajam loh. Iya, bulu atasmu saja kan? Tiduran telungkup saja di atas punggungku. Jadi bulumu tak akan menyentuh tubuhku. Landak tersenyum lalu melompat naik ke atas punggung Merak. Setelah itu, Merak berlari menuju rumah Pak Kelinci untuk mengobati luka di kaki landak. Akhirnya, setelah pertemuannya dengan si landak, Merak tak lagi membangga-banggakan bulu-bulunya di hadapan hewan lain. Ia benar-benar menjaga sikapnya dan lebih sering tersenyum. Hewan-hewan mulai suka padanya dan hutan hidup dengan tentram.